Ada banyak cara untuk maju, tetapi hanya satu cara untuk diam. Semoga kita semua dapat bermanfaat di tengah keluarga dan masyarakat. Oke gas, part 17-18. Maafkan aku istriku season 2. Sepanjang hari, Karina berada dalam kamar. Gadis itu tertidur pulas. Setelah beberapa waktu yang lalu mengalami masa-masa sulit, Karina kini bisa tertidur dengan pulas. Rumah Bima sungguh sangat nyaman untuk ditinggali. Karina seperti berada dalam rumah sendiri alias kamar kosnya. Di kamar kosnya yang sempit, Karina juga merasa hidupnya terasa nyaman sama seperti saat dirinya tertidur di kamar tamu rumah Bima. Sampai senja beranjak, gadis itu masih tertidur pulas di kamarnya. Sementara itu, Bima baru saja pulang dari kantor. Pria gagah dan tampan itu melangkah ke dalam rumah. Bisanti, sang asisten rumah tangga sudah berdiri di depan pintu menyambut kedatangan majikannya. Perempuan itu menerima tas kerja yang diberikan oleh Bima kemudian membawanya masuk ruang kerja. Sementara Bima melangkah masuk ke dalam kamarnya. Laki-laki itu melirik ke arah kamar tamu sebentar, kemudian kakinya kembali melangkah menuju kamarnya di lantai atas. Bima menarik napas panjang, menghalau lelah yang menyerang setelah bekerja seharian. Laki-laki itu melepaskan pakaiannya, kemudian melangkah menuju ke tanggal 4 Maret mandi. Bima membersihkan tubuhnya yang terasa lengket setelah lelah beraktivitas. Karina berjalan mengelilingi rumah Bima. Setelah puas tertidur hampir seharian, gadis itu terbangun karena merasa lapar. Namun, belum sampai di meja makan, Karina justru merasa penasaran saat dirinya sampai di dalam satu ruangan yang terlihat sangat berbeda dengan ruangan lainnya. Ruangan itu seperti ruang keluarga. Ada sebuah sofa dan sebuah televisi berukuran besar. Ruangan itu dilapisi karpet mahal yang cukup tebal. Ruangan itu didesain dengan warna merah pada semua benda yang berada dalam ruangan itu. Beberapa foto terpajang pada dinding bercat putih. Foto perempuan cantik dengan berbagai gaya. Namun, bukan gaya seperti model atau bergaya seperti seseorang yang sengaja berfoto, melainkan bergaya seperti sedang difoto secara diam-diam. Di sana juga terlihat foto Bima dan perempuan itu. Dalam foto itu terlihat Bima yang sedang mengsatu kening perempuan itu. Sementara di sebelahnya terlihat seorang wanita parubaya yang terbaring lemah dengan selang infus berada di sisiran yang. Di sana juga terlihat foto Bima yang sedang memasangkan cincin di jari perempuan cantik itu. Bukan hanya itu saja, di sana juga terlihat Bima berfoto dengan perempuan itu sambil menunjukkan buku nikah mereka. Sepertinya itu adalah foto pernikahan. Pernikahan sederhana yang dilangsungkan di sebuah rumah sakit. Karina bisa menebaknya karena gadis cantik itu sangat familiar dengan keadaan di dalam foto tersebut. Suara deheman seseorang mengagetkan Karina, yang sedari tadi tampak serius memandangi foto-foto yang terpajang pada dinding ruangan itu. Karina menatap Bima yang menatapnya tajam. "Sedang apa kamu di sini?" Suara berat penuh intimidasi itu terdengar. Karina tersenyum menatap Bima. Wajah pria itu terlihat segar. "Mungkin baru saja selesai mandi. Aku sedang melihat-lihat ruangan ini." Melihat tatapan tajam Bima, Karina mendadak gugup. Bima menatap wanita di depannya. Entah mengapa, ada rasa tidak suka karena Karina begitu lancang masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan itu memang bukanlah ruangan tersembunyi. Jadi wajar jika siapapun bisa keluar masuk ke dalam sana. Hanya saja, Bima merasa tidak suka saat orang asing tiba-tiba berada di dalam sana. "Wanita dalam foto itu sangat cantik," ucap Karina.
Namun, Bima masih terdiam. Apa dia itu istrimu? Karina menatap Bima dengan senyum mengembang di bibirnya. Meskipun dalam hati perasaannya sangat berbeda. Entah kenapa, melihat foto-foto Bima bersama perempuan cantik itu, sudut hatinya berdenyut. Perasaan tidak rela menyeruak di relung hatinya yang paling dalam. Sadar Karina, dia itu milik orang. Bisakah kau tidak lancang di rumahku? Bima masih menyorot tajam ke arah wanita di depannya. Aku memperbolehkanmu tinggal di sini, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya. Apalagi, sampai masuk ke dalam ruangan ini. Part 18. Karina sungguh terkejut mendengar ucapan Bima. Gadis itu menatap Bima dengan gugup. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud lancang. Tadi aku sedang berkeliling melihat-lihat rumahmu. Aku tidak tahu kalau aku tidak boleh masuk ke dalam ruangan ini. Maaf. Tanpa menunggu jawaban dari Bima, Karina meninggalkan pria itu. Entah bagaimana perasaannya saat ini, yang jelas, ia sungguh kesal sekaligus malu mendengar ucapan Bima. Memangnya kenapa kalau aku masuk ke dalam ruangan itu? Bukankah, ruangan itu bukan ruang rahasia? Tempatnya saja terletak di bagian ruang terbuka, sama dengan ruangan lainnya. Tapi kenapa dia sangat marah? Karina melangkah menuju dapur. Rasa lapar yang tadi tertunda, kini justru kembali terasa 2 kali lipat. Mendengar kemarahan Bima membuat Karina ingin segera melahap makanan yang banyak. Malam Bisanti. Karina menyapa Bisanti yang sedang menyiapkan makan malam di atas meja. Malam juga, Non. Kelihatannya tidur Non Karina sangat nyenyak, sampai-sampai Non melupakan makan siang. Bisanti menjawab sapaan Karina sambil tersenyum. Karina tersenyum kuda. Bibi tadi sudah mau bangunin, tapi pintunya dikunci. Bibi nggak berani ketuk pintu takut mengganggu, jelas Bisanti. Perempuan itu sebenarnya tidak enak, karena tidak membangunkan tamu majikannya itu saat makan siang. Maafkan aku, Bi. Beberapa hari ini aku tidak bisa tidur secara teratur. Jadi, hari ini aku tertidur pulas sampai lupa makan, ujar Karina dengan senyum yang mengembang pada wajah cantiknya. Kalau begitu, makanlah terlebih dulu. Dan Bima biasanya makan malam setengah jam lagi, ucap Bisanti. Setengah jam lagi. Karina menatap Bisanti yang mengangguk sebagai jawaban. Padahal aku lihat dia sudah berada di ruangan itu. Tapi kenapa dia tidak langsung makan malam? Karina menarik napas panjang. Terbersit keinginan untuk bertanya pada Bisanti tentang Bima dan ruangan itu. Namun, gadis itu mengurungkan niatnya. Kenapa harus setengah jam lagi, Bi? Padahal aku lihat, Bima sudah ada di sana. Mulut Karina akhirnya gempatal juga, untuk menyebutkan keberadaan pria yang baru saja membuatnya kesal itu. Mendengar ucapan Karina, Bisanti tersenyum. Jadi, Non Karina sudah melihat dan Bima berada di ruangan itu. Karina mengangguk sebagai jawaban. Gadis itu kemudian menyantap makanan yang tersaji di hadapannya. Mendengar ruangan itu, rasa kesal Karina yang sempat padam kembali naik. Memangnya ada apa di ruangan itu? Perasaan gak ada yang aneh, gerutu Karina. Bisanti, apa Bibi tahu, ada apa dengan ruangan itu? Kenapa dia sangat marah saat aku tidak sengaja masuk ke sana, apalagi saat aku melihat-lihat foto-foto yang terpajang di sana? Karina akhirnya mengungkapkan kekesalannya. Apa wanita cantik dalam foto itu adalah istrinya yang sekarang berada di luar negeri? Karina menatap Bisanti seolah sedang menunggu jawaban dari pertanyaannya.
Bisanti menghentikan kegiatannya saat mendengar pertanyaan dari Karina. Sejenak, hatinya ragu untuk menjawab. Bukannya apa-apa, dulu, saat dirinya baru pertama bekerja di rumah Bima, pria itu juga memarahinya saat dirinya berada terlalu lama dalam ruangan itu. Saat itu, Bima mengatakan padanya, kalau ia tidak boleh merubah apapun yang ada dalam ruangan itu. Ruangan itu ternyata adalah ruangan yang sangat disukai oleh istrinya. Dulu, istrinya senang sekali bersantai dalam ruang keluarga itu sambil menunggui ibunya yang saat itu sedang sakit. Sang istri dengan telaten dan sabar merawat ibunya yang saat itu sedang sakit dan hanya bisa duduk di atas kursi roda dan berbaring saja di atas ranjang. Ruangan itu adalah ruangan yang berisi semua kenangan tentang istrinya. Tidak ada yang boleh berlama-lama duduk di sana, apalagi sampai duduk di atas sofa merah yang biasa ditiduri oleh Renata, sang istri yang pergi meninggalkan Bima akibat kesalahan yang laki-laki itu perbuat. Bisanti menghela nafas panjang, kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Sebaiknya Non, tanya saja pada Den Bima langsung, daripada nanti Bibi yang disalahkan karena telah mengatakan sesuatu yang bukan wewenang Bibi. Bisanti menatap Karina dengan raut wajah menyesal. Merasa tidak enak dengan perempuan cantik di depannya itu. Dalam hatinya, Bisanti berdoa, semoga gadis cantik itu bisa menaklukkan hati majikannya. Semenjak berpisah dengan istrinya, sang majikan selalu saja menyiksa diri karena terus mengharapkan mantan istrinya. Laki-laki itu terbelenggu masa lalu yang sangat sulit untuk dilepaskan. Sebenarnya, kedatangan Karina merupakan sebuah kejutan bagi Bisanti. Bagaimana tidak mengejutkan, setelah bertahun-tahun semenjak bercerai dengan Renata, baru kali ini majikannya itu membawa perempuan ke rumahnya. Apa kau sudah puas menginterogasi Bisanti? Suara berat Bima mengagetkan kedua perempuan beda generasi itu. Kau pikir siapa dirimu sampai kau berani mencari tahu tentangku dan keluargaku?